terutama di rejim Pak Jokowi ini nggak tahu kenapa aparatnya kok gemar sekali membuat rakyat yang susah tidak dipikirin supaya bahagia, bahkan orang yang ingin berbahagia, bergembira aja malah dihalang-halangi. Ada apa sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat Wahyu semua, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Insya Allah untuk sesi kali ini kita akan membahas mengapa harus bergembira menyambut Ramadan. Namun sebelumnya saya ingin mengundang narasumber kita yang sahabat Wahyu sudah tidak asing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky sehat? Apa kabar Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat dan tetap semangat. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana kondisinya untuk menyambut Ramadan tahun ini Bang Rocky? Ya harus bergembira lah. Masa kita berduka? Harus bergembira. Harus bergembira Masya Allah. walaupun situasi tidak mendukung. Ya. Baik, kali ini kita akan mengambil tema mengapa harus bergembira menyambut Ramadan. Nah, kita ketahui di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kita lihat masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia sih, dari berbagai daerah mereka melaksanakan tahrid Ramadan atau menyambut bulan Ramadan. Ada yang dengan pawai obor, ada yang dengan pawai menggunakan motor atau mobil membawa liwa dan royanya, gitu kan. Ada yang berjalan kaki. Nah, untuk apa ya, menyambut semaraknya Ramadan tahun ini gitu. Dan ini merupakan sesuatu yang kita nantikan sebagai umat Islam gitu kan. Dan kita ketahui juga penyambutan Ramadan ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga hampir di seluruh dunia gitu kan. Nah, kemudian pertanyaan pertama Bang Rocky, mengapa umat Islam harus bergembira? Tapi cara menunjukkan kegembiraannya itu dengan cara apa saja yang memang diperbolehkan gitu Bang Rocky? Ya, saya sapa dulu para pemirsa Bincang Sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Saya sampaikan marhabannya Ramadan, selamat menyambut bulan suci Ramadan, penghulunya para bulan, dan juga bulan tempat turunnya Al-Quran, juga bulan yang penuh ampunan, bulan yang di dalamnya dilipatkan pahala bagi kebaikan bagi setiap orang yang mau beramal. Amin, amin. Nah, dan semoga kita semua para sahabat Wahyu dimanapun berada diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa menjalankan amal terbaik di bulan Ramadan dan bisa Amin, meraih Allah. pahala gitu. Nah, ini penting buat kita sama-sama wujudkan. Dan kenapa kita harus bergembira? Anda bayangkan kalau kita menyambut kedatangan orang yang sangat dicintai, sangat dibanggakan, sangat dihormati, tentu kita gembira. Ya, misalnya ada presiden datang ke kampung kita, tentu pada kepo dan para orang menyambutnya, bahkan mempersiapkan diri dengan berbagai macam. Nah, ini bukan sekedar pejabat, bukan sekedar manusia, tetapi sebuah bulan yang di dalamnya penuh kemuliaan, penuh kesucian, penuh keberkahan, dan bahkan di dalam bulan itu disebutkan sebagai penghulunya para bulan. Dan juga di bulan itu bulan yang setiap pahala dilipat gandakan. Dan juga di situ yang paling penting juga tidak kalah pentingnya adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Jadi di mana Al-Quran itu merupakan panduan hidup buat manusia supaya tidak tersesat dan bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah, kalau panduan yang dibuat oleh manusia kan biasanya selamat di dunia saja, di akhirat belum tentu gitu kira-kira. Nah, kalau Al-Quran ini memberikan panduan hidup, di dunia bisa bahagia, selamat,
di akhirat insya Allah juga selamat dan bahagia. Dan ini Al-Quran turun di bulan Ramadan. Dan bukan sekedar itu, kita melihat Al-Quran itu merupakan mukjizatnya Nabi, Nabi Muhammad SAW. Dan bagi kaum muslimin itu suatu yang luar biasa karena banyak yang bisa menghafal Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran itu salah satu mukjizatnya itu bisa dihafalkan dan mudah dihafalkan. Kalau kita disuruh menghafal ayat-ayat konstitusi pasal per pasal itu belum tentu bisa hafal titik komanya. Tapi kalau kita menghafalkan Al-Quran itu bisa ayat-ayat berjuz-juz berhalaman-halaman bisa hafal. Itulah kemuliaan dan keutamaan. Oleh karenanya kenapa kita harus bergembira menyambut? Memang harus bergembira. Bagaimana tidak bergembira dengan situasi seperti itu? Dan yang lebih utama lagi, ini dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Bagaimana ketika para sahabat dan Rasulullah SAW mereka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Itu semua di kalangan para sahabat itu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dengan cara membersihkan diri, bercukur, kemudian membersihkan lingkungan, kemudian menghias rumahnya, menerangi dengan lampu, kemudian pokoknya membuat semarak lah. Seperti kalau kayak kita mau peringatan 17 Agustus kira-kira begitu. Ada yang bikin gapura, ada yang bikin lampu-lampu, ada yang memasang bendera dan seterusnya kan, kira-kira begitu. Nah ini bukan sekedar peringatan kemerdekaan, tapi ini justru penghulunya para bulan dan juga bulan yang disucikan, sehingga mestinya kita semua menyambutnya dengan penuh kegembiraan supaya kita kelak bisa mendapatkan manfaat dari bulan itu. Apa tujuan hadirnya bulan suci Ramadan, yaitu dengan diwajibkannya puasa, itu adalah untuk menjadikan manusia itu jadi hamba yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita semua bisa meraih takwa itu. Jadi kalau kita lihat kenapa sampai para sahabat bisa bergembira, nah ini yang mestinya kita contoh. Jadi ketika ingin memasuki bulan suci Ramadan, para sahabat itu membersihkan dirinya, membersihkan rumahnya, membersihkan lingkungannya. Ya mungkin kalau sekarang orang mau 17-an itu memasang gapura, menghias pagar dan seterusnya. Nah saya baru keliling di daerah Gorontalo dan Sulawesi Utara. Itu saya lewat di daerah Bolaan Mongondo Utara, Bolmut bilangnya. Itu di sepanjang jalan itu dipasang hiasan-hiasan gapura dengan janur kuning. Sepanjang jalan tuh. Jadi luar biasa, lihat ini udah meriah. Kemudian dia ada yang masang lampu, ada yang masang bunga-bungaan, pokoknya dihias. Saya pikir ini yang kearifan lokal yang mestinya dicontoh. Dan memang tadi ada ya berbagai cara yang lain. Saya pikir ini kita harusnya menyambut Ramadan itu harus lebih meriah daripada sekedar menyambut misalnya hari 17-an ataupun tarik tambang dan seterusnya gitu. Kira-kira gitu, Bung Wahyu. Masya Allah, berarti memang seharusnya kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita dan dengan rasa gembira dan penuh keimanan. Baik, tapi di satu sisi kita melaksanakan ingin melaksanakan Ramadan ini dengan penuh keceriaan, itu saudara-saudara kita menyambutnya dengan berbagai acara. Tapi ada satu hal yang disayangkan ini, Bang Rocky, saya ambil dari suaranasional.com dengan judul "Dihalangi Polisi, Pengacara HRS tegaskan FPI sudah kirim surat pemberitahuan terkait Ramadan". Jadi Front Persaudaraan Islam atau disingkat FPI sudah melaporkan ke pihak kepolisian untuk melaksanakan tarif Ramadan. Tetapi ketika sedang melaksanakan kegiatan tersebut dihalang-halangi, Bang Rocky. Apa tanggapan Bang Rocky terkait kejadian seperti ini, Bang Rocky? Ya, ini yang pertama, tentu aparat tidak paham betul apa itu bulan Ramadan. Sehingga mereka tidak bergembira, bahkan ada orang yang mau bergembira di bulan Ramadan malah dihalangi. Saya pikir ini koreksi total lah. Ini jangan sampai kita menjadi negeri yang aparatnya menghalang-halangi orang yang mau berbahagia, bergembira di awal bulan Ramadan atau menyambut bulan Ramadan. Rakyat ini sudah susah, sudah sedih menyambut Ramadan, itu harga-harga naik, sembako naik. Bahkan saya di Gorontalo kemarin itu harga cabai semakin pedis katanya. Jadi pedisnya itu makin mahal maksudnya. Jadi memang cabai di sana itu memang pedis sekali dibanding cabai yang lain. Tapi harganya jauh lebih
bikin pedis karena memang mahal. Saya pikir kepedisan masyarakat seperti itu mestinya mereka ingin bergembira harusnya difasilitasi, bahkan mestinya negara membuat acara, bahkan mungkin kalau perlu membuat instruksi gitu ya, bahwa memang harus Ya, semarak, bikin apa, membuat menyambut Ramadan itu harus semarak. Kalau perlu harusnya jangan sampai ada harga-harga yang membuat masyarakat tidak bergembira atau bahkan bersedih karena harga-harga naik. Mestinya itu yang dipikiri oleh aparat. Jadi jangan malah orang sudah sedih, harga-harga naik, mau bergembira sekedar keliling tarhib saja, misalnya menunjukkan kegembiraan, malah ya, dihalang-halangi. Ini menurut saya sangat intoleran itu. Ini perbuatan yang intoleran. Orang mau kita tidak mampu membuat orang itu bergembira, malah menghalang-halangi orang yang mau bergembira. Itu udah keterlaluan kalau menurut saya. Tapi ini menurut saya wujud tidak paham dan juga wujud abainya penguasa, para pemimpin terhadap bulan suci Ramadan. Semestinya mereka betul-betul belajar kenapa bulan suci Ramadan harus diberikan keutamaan, bahkan orang menyambutnya harus dengan penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan, diwujudkan dengan nampak dengan berbagai kegiatan atau aktivitas yang menunjukkan itu bergembira. Jadi jangan membuat aktivitas yang justru membuat orang bersedih. Menghalang-halangi itu membuat orang susah, membuat orang bersedih. Jadi harusnya jangan dihalangi, fasilitasi aja. Yang penting jangan bikin menambah kesulitan orang yang lain. Saya pikir itu yang harus kita berikan catatan kepada penguasa, terutama di rejim Pak Jokowi ini. Nggak tahu kenapa aparatnya kok gemar sekali membuat rakyat yang susah tidak dipikirin supaya bahagia, bahkan orang yang ingin berbahagia, bergembira aja malah dihalang-halangi. Ada apa sebenarnya? Gitu kira-kira, Bung Wahyu. baik, baik. Artinya memang apa ya, kesusahan rakyat ini tidak menjadi sesuatu hal yang memang terulang kembali gitu setiap momen Ramadan gitu rakyat diberikan hadiah, bukan hadiah sih ya, sesuatu yang sebenarnya memberatkan gitu kan, harga-harga sembako naik. Kemudian ya kita lihat bahwa beberapa pejabat-pejabat ataupun oknum di beberapa kementerian justru pamer kekayaan, kan? Apalagi sekarang yang saya dengar bahwa Perpu Cipta Kerja itu disahkan menjadi undang-undang, Bang Rocky. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita menyikapi penguasa yang sepertinya dalam tanda kutip tidak peduli dengan rakyat gitu. Justru ya itulah mereka pamer kemewahan, menaikkan harga-harga sembako, Bang Rocky. Bagaimana Bang Rocky? Ya, memang yang pertama jadi masyarakat di negeri ini menghadapi para penguasa yang hedonis, penguasa yang tidak peduli dengan rakyat, pamer kemewahan dan seterusnya. Rakyat dipajaki, rakyat susah diperas, tapi hasilnya malah mereka nampakkan dengan kemewahan. Pamer mobil Rubicon, pamer motor gede, pamer tas-tas mahal gitu, kira-kira gitu ya. Ya. Itu memang mengelus dada gitu tuh. Apakah mereka tidak berpikir bahwa kelak mereka juga dimintai pertanggungjawaban di akhirat itu? Apakah mereka nggak terpikir seperti itu sehingga rakyatnya susah tidak diurus? Nah, semestinya pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang sedikit membebani rakyat tapi banyak melayani. Bagaimana wujud pelayanannya? Dia harus mikirin ini. Kalau misalnya masyarakat mau masuk bulan suci Ramadan, itu kan pasti kebutuhan sembako naik, kebutuhan belanja naik. Nah, mestinya mereka antisipasi supaya harga-harga tidak naik. Kira-kira gitu. Kalau kita tidak mampu memberikan bantuan kepada mereka untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan puasa dengan baik, diberikan santunan atau apa dari negara tidak bisa memberikan, minimal jangan membuat harga-harga itu naik. Ini kan harga cabai semakin pedis gitu. Nah, gitu kira-kira. Nah, kedua, ya jangan sibuk dengan urusannya sendiri, dengan pamer-pamer kemewahan. Bahkan tadi kalau dibilang menjelang Ramadan malah sibuk ngurusi undang-undang Cipta Kerja, dari Perpu disahkan menjadi undang-undang. Padahal kan kalau kita lihat itu kan undang-undang Cipta Kerja itu sudah dibatalkan oleh MK itu. Jadi kalau kita lihat itu berarti itu terjadi pelanggaran yang sangat fatal terhadap konstitusi itu. Orang sudah dinyatakan melanggar konstitusi. Saya baca itu di Undang-Undang Cipta Kerja yang dulu diajukan itu,
yang sudah ditolak oleh berbagai lapisan masyarakat itu kan dinyatakan inkonstitusional oleh MK dengan nomor keputusan nomor 9 PUU Romawi 18 tahun 2020, dan itu dinyatakan konstitusional kok diajukan lagi dalam bentuk Perpu gitu. Dan sekarang bahkan DPR diajak untuk mengesahkan lagi. Ini padahal dulu sudah ditolak oleh berbagai lapisan masyarakat, ditolak oleh ulama, ditolak oleh LSM, ditolak oleh ormas, ditolak oleh akademisi, bahkan ditolak oleh emak-emak gitu kan, ibu-ibu, ditolak juga oleh anak-anak SMK gitu. Walaupun mobil SMK-nya nggak ikut muncul nolak, kira-kira gitu. Karena mungkin belum hadir dia. Nah ini harusnya nggak boleh dibahas lagi gitu. Kenapa justru mendekati bulan Ramadan ini, mestinya mereka anggota DPR itu membahas pemikiran bagaimana harga-harga sembako tidak naik, terus bagaimana supaya nanti di akhir Ramadan orang bisa mudik dengan lancar. Kan harusnya itu yang dibahas. Kenapa malah bahas undang-undang cipta kerja gitu. Nah ini menurut saya memang tidak nyambung. Rakyat dengan kesulitannya sendiri, wakil rakyatnya tidak memikirkan kesulitan rakyat itu. Apalagi penguasanya. Bahkan orang sekedar mau tarhib Ramadan bergembira saja malah dihalang-halang. Ini tidak tahu nih ada persoalan cukup serius di tubuh pemerintahan kita ini. Saya pikir mereka ini harus diberikan nasihat yang lebih intens maupun diberikan masukan yang lebih baik. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait kasus-kasus yang sudah kita sebutkan di atas itu? Misalkan ya rakyat tidak peduli dengan apa yang harus menjadi kewajiban melayani rakyatnya, kemudian justru mereka malah pamer korupsi gitu. Nah, dalam pandangan Islam bagaimana untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu, Bang Rofi? Ya, kalau menyelesaikan kasus itu diselesaikan dengan hukum Islam mudah, dengan cepat bisa selesai. Tapi karena menyelesaikannya dengan hukum bukan hukum Islam, hukum sekuler ini ya tentu banyak sekali negosiasi, banyak sekali mafianya, banyak sekali yang bermain. Bahkan kalau Mahfud MD itu kan mengatakan ada transaksi yang mencurigakan di Kementerian Keuangan hasil laporan PPATK itu sampai 349 triliun. Itu kan luar biasa itu. Itu kalau sekedar untuk beli cabai itu masyarakat gratis. Bahkan ikan itu. Ini kan uang itu terkumpul ke pihak-pihak tertentu dan tidak jelas untuk kesejahteraan rakyat atau justru kesejahteraan segelintir rakyat, oligarki dan para pengusaha itu atau penguasa itu. Jadi menurut saya memang dalam Islam untuk menyelesaikan itu mudah. Mudahnya di mana? Tegakkan hukum-hukum syariat yang sesuai dengan hukum yang Allah berikan. Orang yang mencuri apa hukumnya, orang yang menipu apa hukumnya, orang yang mengambil harta rakyat itu hukumnya bagaimana. Itu kan kalau dalam konteks Islam itu diterapkan, ngeri banget. Bahkan kalau dalam satu kisah misalnya Khalifah Umar itu pernah menyita harta gubernurnya karena gubernurnya tidak bisa memberikan penjelasan harta itu dari mana. Jadi dalam Islam itu sederhana sekali. Misalnya ada seorang pejabat dirjen pajak misalnya. Begitu dia mau menjabat uangnya berapa? Begitu uangnya berapa? Tiap bulan dia digaji berapa? Akhir tahun berapa uangnya yang ada? Kalau tidak wajar langsung dicabut, semua diambilkan masuk ke. Bahkan dia aja bisa langsung dipecat. Nah ini kan tidak terjadi dalam sistem sekarang. Sistem sekarang justru berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kalau kita lihat dalam kasus yang bapaknya Mario yang menganiaya seorang anak sampai tidak sadar itu. Ternyata kan pegawai pajak dan pamer Rubicon, pamer kemewahan, ternyata kan sampai ratusan miliar uangnya. Itu kalau dia sebagai seorang pegawai nggak mungkin punya uang segitu banyak. Kenapa? Gajinya seberapa sih? Saya itu kalau dia punya uang misalnya 500 miliar, itu kalau gajinya satu bulan 100 juta saja, itu satu tahun baru dapat 1 miliar. Jadi kalau 500 miliar, dia butuh 500 tahun untuk dapatkan uang itu. Bagaimana mungkin hidup 500 tahun itu? Itu seperti sajak Khairul Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, gitu kira-kira. Jadi itu nggak memungkinkan sama sekali. Jadi itu pasti jadi persoalan. Nah saya pikir kita kalau memang mau memperbaiki ini, tentu kita tawarkan solusi-solusi. Kalau saya orang Yunani, saya tawarkan hukum-hukum Yunani. Tapi karena saya sebagai Muslim,
Maka saya tawarkanlah hukum-hukum Islam untuk menyelesaikan persoalan di negeri. Nah, oleh karenanya kita yang sampai hari ini masih menggunakan hukum warisan Belanda untuk menyelesaikan berbagai hukum dan persoalan di negeri, berpikir mana yang bisa diambil dari hukum-hukum Islam. Dan ini kan bukan hal baru, hanya mengembalikan kepada sejarah sebelum Belanda datang. Karena sebelum Belanda datang kan kita mengurus negeri ini dengan hukum adat dan hukum syariat Islam. Nah, saya pikir itu yang mungkin jadi persoalan kita bersama. Dengan adanya pejabat-pejabat yang makin hedonis itu kan karena tidak ditegakkan hukumnya. Dan kita hidup dengan cara sekuler yang semakin hari semakin hedonis. Nah, ini betul kita banyak belajar sejarah Islam. Baik, Masya Allah. Begitu indahnya ketika Islam dijadikan aturan menyeluruh ya, dijadikan sebagai sandaran hukum untuk mengatur baik individu, masyarakat ataupun negara. Baik Bang Rocky, kita sampai di penghujung acara untuk kali ini. Sepertinya waktunya Bang Rocky untuk memberikan closing statement terkait tema kita, mengapa harus bergembira menyambut Ramadan. Tafadhol Bang Rocky. Baik, jadi kita memang menyambut Ramadan harus bergembira karena Ramadan bulan, dan juga di dalam Ramadan itu diturunkan di dunia dan selama di akhirat. Ini harus kita syukuri, karena kalau kita buat panduan sendiri kemungkinan kita terjadi benturan di dunia, tidak selama di dunia, bahkan mungkin tidak selama di akhirat. Bisa sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Dan saya kira banyak negara yang mencoba melakukan seperti itu, membuat aturan sendiri, akhirnya sesama aturan berbenturan sendiri, dan terjadi kekacauan, dan terus-menerus tidak terjadi barokah di muka bumi, bahkan yang harusnya menjadi barokah menjadi bencana atau musibah. Saya pikir ini yang harus kita kembalikan kepada kesadaran kita bersama. Yang kedua, saya ingatkan kepada seluruh kaum muslimin dan juga kepada aparat yang merasa muslim, mestinya Ramadan ini menjadi bulan yang harusnya menempa dirinya untuk berjuang melawan hawa nafsu, berjuang menjadi hamba yang taat, hamba yang takwa. Lawan hamba yang takwa itu atau yang taat itu berarti khianat atau menjadi hamba yang membangkang. Oleh karena kita di bulan Ramadan itu melatih diri untuk tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah. Apa yang diperintahkan kita ikuti. Jadi jangan jadi hamba manusia yang membangkang, merasa hebat, membuat aturan sendiri, membuat keputusan sendiri, mencari solusi sendiri, tidak pernah melihat solusi dalam kitab suci, tidak pernah melihat solusi dalam keteladanan Nabi dan seterusnya. Saya pikir ini jadi koreksi kita bersama di bulan Ramadan, kita wujudkan itu, kita bergembira, kita mencoba untuk menjadi hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan di akhir bulan suci Ramadan kita menjadi hamba yang bertakwa dan mendapat gelar muttaqin, kemudian di akhirat bisa masuk dalam surga. Dan yang paling penting saya ingatkan juga kepada para pemerintah, kepada para pejabat pemerintah, menjelang akhir Ramadan ada tradisi mudik di negeri ini. Anda punya kewajiban untuk mengurus itu. Jangan membuat rakyat yang sudah susah, ingin bergembira malah dibikin susah. Oleh karena uruslah mudik itu dengan baik, berikan pelayanan terbaik, buat mereka dengan mudah untuk mudik dan selamat sampai di tujuan. Jangan sampai kita justru mengambil manfaat di situ. Jangan sampai ikut berbisnis dalam pelayanan mudik. Karena tugas pemerintah bukan berbisnis kepada rakyat, tapi tugas pemerintah itu melayani rakyatnya. Tapi kalau itu dilakukan menjadi lahan pahala bagi para aparatnya untuk melayani rakyatnya. Dan itu bisa menjadi salah satu pintu untuk menjadi hamba yang semakin taat, semakin takwa, dan bukan menjadi hamba yang pembangkang atau menjadi pengkhianat. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah luar biasa. Tema kita kali ini dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Mudah-mudahan sahabat Wahyu semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, dan kami segenap kru bincang bersama sahabat Wahyu mengucapkan marhaban ya Ramadan. Ramadan kali ini momentum untuk kebangkitan Islam. Happy Ramadan, happy family. Saya Wahyu Tomo mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian sahabat Wahyu semua, dan kepada Bang Rocky saya ucapkan jazakallah khair. Sampai berjumpa lagi di acara bincang bersama sahabat Wahyu dalam sesi berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.